What's your name, Oh, Phil? it's the kids, Mrs. Philpott. Mrs. Philpott. How many kids are in the house, Mrs. Philpott? Where are they? Where's the physio? He's on that man. He's on the head of the house and walls. I can't do it. There's no noise to be chilled. There's no noise to be chilled. Michael, can you see any flames? No, I can see that smoke. I can't see anything else but smoke. Pada dini hari tanggal 11 Mei 2012, seorang wanita bernama Mary Philpott menelepon 999 untuk melaporkan bahwa rumahnya yang dia tinggali bersama suaminya, Mick Philpott, dan 6 anaknya yang masih kecil terbakar. Di rumah yang terletak di Victory Road, Derby, UK, tetangga melihat asap hitam keluar dari rumah berlantai 2 itu dan mencoba mengeluarkan anak-anak dari dalamnya. Pada saat petugas pemadam kebakaran tiba, rumah itu sudah dilalap api dan asap hitam tebal mengepul dari dalamnya. Api berasal dari kaki tangga terbawah dan menyebar ke atas tangga dengan cepat, sehingga menghalangi semua rute jalan keluar untuk anak-anak, karena mereka semua berenam tidur di kamar lantai atas. Mereka semua yang di lantai atas terjebak dan tidak ada cara mereka bisa turun ke bawah. Ketika api sudah dapat dipadamkan, para petugas segera naik ke atas untuk mencari anak-anak. Tetapi mereka menghadapi halangan berupa dinding asap hitam yang sangat tebal. Begitu tebalnya asap sampai hampir tidak bisa melihat tangan di depan wajah. Tepat di atas tangga ada satu kamar tidur, dan itu adalah kamar pertama yang mereka masuki. Di kamar itu, mereka menemukan satu anak. Kemudian satu persatu anak ditemukan. Semua berjumlah 6 anak dibawa keluar dan dilarikan ke rumah sakit. 5 dari anak-anak itu, Jade 10 tahun dan adik laki-lakinya John 9, Jack 8, Jesse 6, dan Jaden 5 tahun meninggal di tempat. Sedangkan kakak laki-laki mereka Dwayne yang berusia 13 tahun berada dalam kondisi kritis. Sayangnya, Dwayne juga meninggal 2 hari kemudian karena terlalu banyak menghirup asap. Kematian mereka membuat banyak orang terkejut dan hancur. Mereka berjuang untuk memahami bagaimana sesuatu yang begitu mengerikan bisa terjadi. Dari mana datangnya api itu? Benarkah karena kecelakaan atau apakah seseorang memulainya dengan sengaja? Dan jika demikian, siapa yang bisa melakukan sesuatu yang begitu jahat? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Para penyelidik juga menanyakan pertanyaan yang sama pada diri mereka sendiri setelah menemukan bensin di dalam kotak surat di rumah tersebut. Segera penyelidikan pembunuhan dilakukan dan rumah itu disegel sebagai tempat kejadian perkara. Pada tanggal 16 Mei 2012, orang tua dari anak-anak itu, Mick dan Mary Philpott, muncul di TV untuk berterima kasih kepada semua orang atas bantuan mereka dan meminta siapapun yang memiliki informasi untuk datang dan memberitahu polisi. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada 3 anak tertua kami karena mereka telah membantu kami untuk menghadapi apa yang baru saja terjadi. Dan tentu saja kepada para petugas pemadam kebakaran, polisi, dan ambulans, para dokter, serta para perawat. Akan tetapi, para penyelidik mulai memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dari sikap Mick. Dia memang tampak seperti orang tua yang berduka, yang baru saja kehilangan 6 anak. Tetapi air matanya seperti tidak terlihat tulus. Semua tampak palsu dan sandiwara, seolah-olah dia menikmati perhatian. Mick Philpott sebenarnya tidak asing di media lokal. Pada tahun 2007, Mick pernah muncul di acara TV karena situasi kehidupannya yang menarik. Mick adalah seorang poliamori. Poliamori merupakan istilah berkencan atau memiliki pasangan lain meskipun orang tersebut telah menikah dan memiliki anak. Berbeda dengan poligami, dalam poliamori tidak mensyaratkan pernikahan sebagai ikatan. Sepanjang hidupnya, Mick memiliki total 17 anak dengan 5 wanita berbeda. Pada saat peristiwa kebakaran tersebut, Mick tinggal bersama istrinya Merit serta kekasihnya Lisa Willis dan 6 anak mereka di rumah yang sama.
Mick mendapat perhatian dari media lokal setelah dia menuntut dewan untuk memiliki rumah yang lebih besar karena dia telah menghamili istri dan kekasihnya sekaligus, dan rumahnya tidak cukup besar untuk menampung mereka semua. Banyak orang memakinya dan tidak setuju dengan perbuatannya. Sementara dia membela gaya hidupnya dengan mengatakan bahwa ini adalah hidupnya dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan itu. Masalahnya adalah dia tidak memiliki pekerjaan dan keluarganya telah menerima tunjangan dari negara yang setara dengan $31.840 setahun, sekitar 475 juta rupiah setahun. Mick selalu membela diri. Orang dapat mengatakan itu adalah kesalahan saya sendiri untuk memiliki begitu banyak anak. Saya katakan, ini adalah hidup saya. Akan tetapi itu bukan hanya masalahnya saja. Mick menimbulkan masalah bagi anak-anaknya karena Mick tidak mempunyai rencana untuk merawat dan membesarkan mereka. Koran-koran menyebutnya sebagai pengemis terbesar di dunia, dan sementara banyak orang normal menyebutnya ofensif, Mick tampaknya tidak peduli. Dia malah sebenarnya bangga pada dirinya sendiri. Selama acara TV, Mick mencoba membuat dirinya tampak seolah-olah mengetahui segalanya, tetapi penghinaan dan rasa tidak hormatnya terhadap wanita terlihat jelas untuk dilihat oleh semua orang. Pada tahun 2007 itu pula, Mick Philpott muncul dalam sebuah serial episode di mana anggota parlemen konservatif Ann Widdecombe menghabiskan waktu seminggu bersamanya dan mencoba membujuknya untuk mengubah gaya hidupnya. Ann mencarikan Mick 3 pekerjaan, salah satunya di perusahaan pembuatan tong. Tetapi bahkan dia tidak muncul untuk bekerja pada hari pertama. Dalam film dokumenter tersebut, Mick diperlihatkan tinggal di sebuah karavan di taman, di mana istri dan kekasihnya akan bergantian menghabiskan malam bersamanya. Ann mengatakan bahwa Mick tidak peduli dengan siapapun, dan dia menggunakan kata perempuan jalang untuk merujuk pada istri dan kekasihnya. Tidak mengherankan, mengingat bahwa Mick sudah memiliki sejarah yang sangat kelam dan penuh kekerasan dengan wanita. Pada tahun 1978, Mick yang saat itu berusia 21 tahun menusuk pacar remajanya, Kim Hill, beberapa kali setelah gadis itu mengiriminya surat yang mengatakan dia ingin putus. Sebelumnya, Mick pernah menembakkan panah ke selangkangan gadis itu karena merasa gaunnya terlalu pendek. Mick juga pernah memecahkan tempurung lutut gadis itu. Ketika ibu Kim Hill mencoba untuk campur tangan, Mick juga melukainya. Untungnya kedua wanita itu selamat dari serangan, walaupun Kim Hill menderita paru-paru yang kolaps dan kandung kemih, ginjal, dan liver yang tertusuk. Mick didakwa dengan percobaan pembunuhan dan mencederai tubuh. Yang menyedihkan, dia bebas hanya setelah menghabiskan 3 tahun dan 2 bulan penjara dari 7 tahun putusan masa hukumannya. Setelah keluar dari penjara, Mick menikah dengan wanita lain bernama Pamela Lomax dan memiliki 3 anak. Tetapi pernikahan itu tidak berhasil karena Mick melakukan kekerasan, kemudian berselingkuh dengan seorang gadis berusia 14 tahun bernama Heather Kehoe. Mick berusia 37 tahun pada saat itu. Saat Heather berusia 16 tahun, mereka melarikan diri bersama, dan Heather melahirkan 2 putra bagi Mick. Mick bersikap sangat kasar terhadapnya dan seringkali memukulinya karena Heather tidak memberinya anak perempuan. Heather masih sangat muda dan naif saat itu. Ia mengalami kekerasan dan Mick tampaknya sangat memegang kendali. Tetangganya sering melihatnya dengan mata hitam dan memar pada wajahnya, dan dia selalu tampak takut di sekitar Mick. Namun tetap saja dia terus tinggal bersama Mick, dan pelecehan berlanjut sampai tahun 2000, ketika Heather memutuskan bahwa dia sudah muak. Biasanya setelah pertengkaran, Mick akan menguncinya di luar di taman belakang, dan Heather menjelaskan bagaimana waktu sebelum-sebelumnya dia benar-benar hanya akan meringkuk di sekitar toilet luar, sampai Mick bersedia untuk membiarkannya masuk kembali ke dalam rumah. Namun pada hari itu, Heather memanjat pagar dan pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya. Pertarungan hukum yang panjang diikuti dengan Mick mencoba untuk mendiskreditkan Heather untuk mendapatkan hak asuh atas anak-anak mereka,
tetapi rencananya gagal dan anak-anak diputuskan tinggal bersama Heather. Beberapa bulan kemudian, masih di tahun 2000, Mick memulai hubungan dengan wanita lain bernama Merritt Duffy yang berusia 19 tahun dan kemudian ia menikahinya. Merritt pindah tinggal bersama Mick di Victory Road. Pada tahun berikutnya, Merritt melahirkan Jade, anak pertamanya dengan Mick. Merritt benar-benar jatuh cinta kepada Mick, tetapi Mick di sisi lain tidak puas hanya dengan memiliki satu wanita. Kemudian Mick bertemu dengan Lisa Willis yang berusia 17 tahun dan adalah seorang ibu tunggal dengan seorang putra yang masih kecil. Dalam beberapa minggu, Mick telah mengundangnya untuk tinggal bersamanya dan Merritt serta anak-anak mereka. Lisa nantinya akan memberitahu bahwa di awal hubungan, dia dan Mick pernah terlibat pertengkaran, di mana Mick memukulnya dengan sepotong kayu di depan putranya. Pada tahun 2010, Mick pernah diberi peringatan oleh polisi setelah dia menampar Merritt dan menyeretnya dengan menarik rambutnya. Baik Lisa maupun Merritt benar-benar di bawah kendali Mick dan melakukan semua yang dia katakan kepada mereka. Mick senang dengan pengaturan ini dan merasa bahwa dia memiliki semua yang dia inginkan dengan dua wanita dalam hidupnya yang hidup hanya untuk melayaninya. Tetapi kedua wanita itu tidak benar-benar menyukai satu sama lain dan sering saling cemburu. Mick memang pernah mengakui di acara TV bahwa dia lebih mencintai Lisa dan berharap dia menikahinya daripada Merritt. Mick bahkan pernah mengusulkan untuk menceraikan Merritt dan kemudian menikahi Lisa. Tetapi Merritt berkata bahwa dia tidak akan mau bercerai. Lisa perlahan-lahan bosan dengan pengaturan ini dan pada tahun 2011 dia berkata dia akan membawa kelima anaknya ke kolam renang lokal. Namun dia tidak pernah kembali. Mick yang kemudian mengetahuinya benar-benar murka. Beraninya Lisa meninggalkannya. Mick ingin membuatnya membayar atas kekurangajarannya, dan dia tahu cara sempurna untuk memastikan bahwa Lisa akan menyesali keputusannya. Setelah Lisa meninggalkannya, Mick memberitahu semua orang bahwa dia bermaksud untuk mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya. Mick mulai mendiskreditkan Lisa dan bahkan menelepon polisi berkali-kali dan mengatakan bahwa Lisa telah mengancamnya. Sidang perebutan hak asuh dijadwalkan berlangsung pada pagi hari tanggal 11 Mei 2012, hari di mana kebakaran itu terjadi. Dan Mick yakin bahwa dia akan memenangkannya. Seminggu sebelum peristiwa kebakaran terjadi, Mick memberitahu beberapa orang tua yang sedang menunggu di gerbang sekolah bahwa dia telah mempunyai sebuah rencana untuk mendapatkan anak-anaknya kembali. Dan sebenarnya dia sangat yakin bahwa kelima anaknya akan mulai bersekolah pada hari Senin berikutnya. Para penyelidik berpikir bahwa terlalu kebetulan di mana kebakaran terjadi pada pagi yang sama ketika sebuah sidang hak asuh dijadwalkan. Saat mereka mulai mengumpulkan bukti-bukti peristiwa dini hari itu, mereka mulai mempertanyakan laporan Mick tentang apa yang terjadi. Mick telah memberitahu polisi bahwa dia menghabiskan malam itu dengan seorang teman bernama Paul Murray. Mick dan Paul melakukan hubungan intim dengan Merritt sebelum tertidur sekitar jam 1:30 pagi. Dia mengklaim bahwa mereka kemudian dibangunkan oleh alarm, dan mereka pergi untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Dan saat itulah mereka melihat api yang menyebar dengan cepat. Yang tidak masuk akal bagi para detektif adalah apa yang mereka lakukan setelah mereka melihat api. Ketiganya mengatakan bahwa mereka pergi ke dapur di mana ada 2 alat pemadam api dan bak cuci dengan air di sana. Namun tidak satupun dari mereka yang mencoba untuk memadamkan api. Merritt kemudian kembali ke dalam rumah dan menelepon 999. Sementara Mick mengklaim bahwa dia pergi keluar mengambil tangga untuk naik ke jendela kamar tidur anak-anak. Tetapi api menyebar dengan cepat dan dia tidak dapat melakukan apa-apa. Penyelidik tidak mempercayai cerita ini. Dan setelah interview, mereka menyadap telepon di kamar hotel Mick. Saat itulah mereka mengetahui kebenaran yang mengerikan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Look, listen thing. Have they got any evidence on you?
They've got nothing on me. Nothing. Mick ingin Lisa membayar perbuatannya karena telah berani meninggalkannya. Jadi, Mick mengajak Merritt dan Paul untuk melaksanakan rencananya. Mereka akan membakar rumah dan menuduh Lisa yang melakukannya, sehingga mereka bisa mendapatkan hak asuh anak-anaknya, dan juga membuat Mick berperan sebagai pahlawan yang menyelamatkan semua anak mereka. Tangga besi memang sudah disiapkan dan disandarkan di dinding depan rumah. Rencananya ketika kebakaran terjadi, Mick akan naik lewat tangga itu. Dia akan membuka jendela kamar anak-anaknya, dan dia akan menyelamatkan keenam anak itu dari kamar tidur mereka. Tetapi seperti yang sudah kita ketahui, yang terjadi tidak berjalan sesuai rencana. Ketika mereka menyalakan api dengan cepat menjadi tidak terkendali, dan mereka tidak cukup cepat untuk mengeluarkan anak-anak. Ketika pemadam kebakaran tiba, keenam anak itu ditemukan sudah tidak bernyawa di tempat tidur mereka. Dan kemudian, entah karena rasa bersalah telah membunuh anak-anaknya sendiri, atau hanya karena keegoisan, Mick menolak untuk pergi ke rumah sakit bersama putranya Dwayne yang sedang berjuang untuk hidupnya. Setelah polisi mengumpulkan bukti-bukti, Mick, Merritt, dan Paul ditangkap pada 28 Mei 2012 dan didakwa dengan 6 tuduhan pembunuhan. Polisi awalnya menuduh mereka melakukan pembunuhan, tetapi mereka menurunkan gugatannya dengan alasan meski rencana mereka tidak waras dan keji, mereka awalnya tidak berniat membunuh anak-anak itu. Pada April 2013, setelah menjalani 8 minggu persidangan, Mick dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 15 tahun sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Saat pembacaan hukuman, hakim menggambarkan Mick sebagai jahat dan berbahaya. Rencananya berada di luar pemahaman orang yang berpikiran benar. Baik Merritt maupun Paul dijatuhi hukuman 17 tahun penjara dengan minimal 8,5 tahun di penjara sebelum mereka memiliki kesempatan untuk dibebaskan. Merritt dibebaskan pada tahun 2020 setelah menjalani setengah dari hukumannya. Dia diberi identitas baru untuk perlindungannya setelah pembebasan. Tentu saja banyak orang tidak mendukung pembebasannya, karena mereka percaya bahwa Merritt setidaknya harus menyelesaikan hukumannya, karena ia juga harus disalahkan atas kematian anak-anak seperti Mick dan Paul. Bagaimana menurut pendapat kalian? Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.